Diinfokan katanya tadi ada DC dari Bank CTBC lolos ke lantai kantor aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol ini rajin datang ke kantor. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu dan apakah ini diperbolehkan? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada pertanyaan dari seorang teman yang mana dia ngecek slip OJK. Kemudian pada saat dicek ada tulisan bahwa sudah dialihkan ke pihak subrogasi asuransi. Nah kalau seperti ini, apakah hutang kita lunas dibayarkan asuransi atau nantinya pihak asuransi itu akan menagih kepada kita? Selamat pagi Kak Desi. Kak, maaf saya mau tanya, saya ada galbay di beberapa aplikasi, salah satunya adalah Superbank. Lalu saya cek di slip OJK kemarin, saya lihat status tagihannya di Superbank saya dialihkan ke pihak ketiga. Lalu saya lihat di keterangannya tertulis subrogasi PT Asuransi Simas Insurented. Apakah pinjam saya lunas atau hanya dialihkan ke pihak ketiga? Kalau berkenan, saya kirim slip OJK-nya Kak, mohon penjelasannya. Nah itu dia teman-teman ya, jadi setahu saya sampai detik ini pinjol itu sudah diasuransikan. Jadi asuransi itu masuk ke dalam biaya lain-lainnya. Jadi setiap bulan kita sudah membayarkan asuransi terhadap kita walaupun kita tidak menandatangani yang namanya asuransi tersebut. Ya sama kayak Shopee kan kita harus membayar asuransinya yang dipisahkan dari pinjol kita. Nah setahu saya di pinjol-pinjol yang lain itu sudah masuk ke dalam biaya-biaya lainnya. Jadi kalau seandainya dialihkan ke dalam pihak subrogasi asuransi, berarti hutang kita sudah dipertanggungjawabkan ataupun dibayarkan dulu oleh asuransi. Apakah nanti asuransi tersebut menagih kepada kita? Jawaban dari saya kemungkinan bisa, kemungkinan enggak, tapi lebih ke kemungkinan tidak. Karena apa? Tidak adanya perjanjian antara kita dengan asuransi tersebut. Yang ada perjanjian itu adalah si perusahaan pinjolnya dengan asuransi tersebut, yang mana otomatis dengan kata lain adalah hutang kita sudah lunas. Bener kan ya? Jadi kalau ada yang menagih kalian selain dari pinjolnya, udah abaikan saja. Tetapi yang membuat kita harus menahan diri adalah kita jangan buru-buru melakukan pinjaman dimanapun. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman ya, mengenai kartu kredit Bank Mega, yang mana pihak dari DC Bank Mega itu menagih ke kantor, kemana-mana, telepon kantor suami dan segala macam. Ternyata ada pengalaman dari seorang teman menghadapi kartu kredit Bank Mega ini, penagihannya bisa kok dinego pokok. Seperti pengalaman seorang teman, sisi Bank Mega memang begitu, mereka bisa bebas telepon ke manajer, ke bos-bos lah, pokoknya merasakan. Tapi dia bisa nego kok, tapi harus lama dulu nunggaknya. Angkat aja telepon DC, minta potong pokoknya saja. Jangan panik ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi yang punya galbay di kartu kredit Bank Mega, coba ikuti dari bapak ini, karena Bank Mega ini emang ganas. Saya coba untuk membaca semua story mereka-mereka yang galbay di kartu kredit Bank Mega, rata-rata hampir DC-nya ini semua ke kantor, bahkan ke kantor keluarga kita, suami kita. Kalau kita masih single, ke perusahaan bapak kita ataupun ibu kita, dan itu pernah terjadi sampai bapaknya ini dipanggil oleh HRD. Ini saya tidak menakut-nakutin, saya hanya menjelaskan kejadian-kejadian yang udah pernah terjadi di lapangan. Jadi jangan langsung dibikin pusing, jangan langsung menganggap semua ini harus emosi, tidak. Pasti ada jalan-jalan tertentu yang bisa kalian selesaikan. Yang penting kalian tetap tenang. Itu aja kuncinya teman-teman ya. Dan lagi dari informasi ini semua banyak yang bertanya, Mbak, di tahun 2026 ini mana pinjol-pinjol yang rajin datang ke kantor? Yang mungkin saya bisa siap-siapin nih, apa yang harus saya siapkan? Jangan sampai nanti tiba-tiba dia teriak-teriak di lobi sementara saya masih di atas. Karena kejadian ini pernah terjadi seorang teman yang mana tiba-tiba didatangin oleh DC yang dia teriak-teriak di lobinya dan minta untuk segera bayar. Diinfokan katanya tadi ada DC dari Bank CTBC lolos ke lantai kantor aku, teriak-teriak, aku ajak ke lobi, masih ngamuk-ngamuk teriak-teriak sampai dipisahin sama security. CTBC Kak, Bank Cina Trust Bank Company. Nah sepertinya mulai banyak DC-DC baik dari bank ataupun dari pinjol-pinjol yang memang sudah mulai ke kantor.
kantor. Nah, lagi-lagi itu dari kartu kredit teman-teman ya, bukan dari pinjol. Jadi kalau untuk pinjol saat ini yang memang ya terbukti masih suka datang ke kantor di daerah tertentu. Kalau mungkin di wilayah Jakarta sudah mulai jarang dia, karena sudah mulai banyak yang mengerti peraturan, tidak takut dengan segala ancaman DC-nya, dan untuk di wilayah lain mereka masih jatah, terutama juga untuk di Batam. Nah, salah satunya itu adalah yang pertama, Kredivo. Ini wilayah di luar dari Jabodetabek teman-teman ya. Di Jawa mungkin ada tapi sebagian, kemudian di Sumatera, di Batam, Kalimantan ya, itu masih datang ke kantor. Kemudian Kredit Pintar. Ya, untuk wilayah kredit pintar ini seperti Batam, Sumatera sebagian, kalau untuk Kalimantan hampir tidak ada. Terus untuk Sulawesi ada di wilayah Sulawesi Selatan. Ya, kemudian untuk kartu kredit. Nah, itu dia DC-DC yang rajin datang ke kantor. Kalau untuk kartu kredit digital gimana, Mbak? Kartu kredit digital itu hanya di wilayah Jabodetabek saja. Ya, untuk di wilayah Jawa pun hanya sebagian kayak si bank. Kalau misalnya ada kantornya di sana, berarti kemungkinan besar DC-nya bisa datang ke tempat kalian. Kalau untuk wilayah Sumatera, kayak untuk ke Batam sendiri hampir belum ada. Nah, jadi untuk kalian ketahui ciri-ciri DC yang datang ke kantor kalian. Yang pertama, itu dia tidak akan memberikan info. Jadi jangan takut kalau seandainya ada yang mengatakan, Mbak dia bilang katanya sudah depan kantor saya, Mbak dia udah Sherlock bener loh Mbak di kantor saya, Mbak dia foto sudah di jalan. Itu 100% dia tidak akan datang. Datangnya kapan? Nanti mungkin 2 bulan atau 3 bulan setelah tidak ada informasi, baru tiba-tiba dia akan datang. Tapi jangan terlalu ditakutin, yang seperti ini pun belum tentu didatangin karena tergantung dari DC-nya lagi. Tuh ya, terus lagi yang kedua, biasanya kalau kalian galbainya udah di atas dari 6 bulan ataupun dari setahun, DC itu sudah sangat-sangat jarang untuk datang ke kantor. Jadi dia datangnya kapan? Datangnya pada saat di awal-awal kalian galbay. Misal kalau kalian daerah Jakarta kan, itu DC-nya banyak. Biasanya dia 2 mingguan itu sudah mulai datang ke rumah. Terus lanjut lagi satu bulan kemudian, kalau seandainya dia di rumah kalian sudah tidak ada, kalau DC ini mau nekat, dia bisa datang ke kantor kalian. Salah satu ada kejadian teman saya di Pekanbaru, dia didatangin di sekolahnya, ya bukan didatangin ke rumahnya karena pada saat itu rumahnya jauh. Nah yang datang itu ada dari pihak ketiga. Dan juga ada di wilayah Kalimantan, itu juga ada seorang guru yang didatangin bahkan ditungguin di depan sekolahnya. Itu pernah kejadian ya, itu di awal-awal tahun 2026. Sekarang mudah-mudahan sudah tidak lagi. Ini saya tidak menakut-nakutin kalian, ingat. Yang saya bagikan ini adalah informasi. Terus bagaimana cara menghadapinya, Mbak? Saya tanya kepada teman-teman saya, apa yang terjadi sehingga DC bisa datang ke kantor kalian bukan datang ke rumah? Ternyata yang dilakukan adalah dia mengganti nomor teleponnya kemudian hilang dari peredaran. Nah ingat teman-teman ya, saya tidak pernah menyarankan kepada kalian kalau pinjol-pinjol yang ada di lapangan kalian langsung buru-buru ganti nomor telepon. Jangan. Dari saya lebih baik hadapi saja, karena kalau kalian belajar untuk menghadapi DC, lama-lama kan akan terbiasa bahwa DC yang datang itu tidak seperti yang orang-orang katakan. Terus kalau kalian mengatakan malu Mbak, jawaban dari saya itu adalah resiko. Ya ingat, bukan kalian sendiri yang menggunakan pinjol. Misalnya teman kalian satu tempat kerja kalian, dia juga menggunakan pinjol, cuman belum naasnya saja kedatangan DC. Gitu teman-teman ya. Dan lagi ini ada warning dari Bang Fikri juga yang saya baca di IG-nya. Maaf Bang Fikri, saya angkat lagi di vlog YouTube saya yang mengatakan minta kepada seluruh HRD, seluruh SDM, seluruh perusahaan-perusahaan untuk jangan jadi kaki tangan dari pinjol-pinjol. Karena apa? Dengan menjadi kaki tangan mereka berarti kalian memutuskan rezeki orang-orang tersebut yang berusaha untuk terus membayar pinjol. Karena kebanyakan perusahaan-perusahaan ini tidak mau tahu dengan teroran-terorannya, tanpa mempertanyakan apapun langsung memutuskan. Padahal banyak kejadian di lapangan kalau kalian ketahui, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang sedang terlilit hutang, ujung-ujungnya 2 bulan 3 bulan tersebut orang yang merendahkan itu akhirnya terlilit pinjol juga. Banyak kejadiannya. Oke teman-teman ya,
Jadi buat kalian-kalian jangan pernah takutkan dengan pinjol-pinjol yang datang, mungkin akan datang ke kantor kalian. Sudah banyak kok desi-desi yang sudah tidak datang lagi ke kantor, lebih memilih untuk datang ke rumah karena kebanyakan mereka banyak yang dipecat setelah datang ke kantor. Karena pengaduan-pengaduan kalian, karena juga kalian tidak takut untuk memvideokan mereka dan langsung lapor kepada OJK. Dan juga banyak orang-orang yang sudah berani speak up untuk desi-desi yang datang. Dan ingat, jangan pernah lari dengan segala teroran. Kalau kalian tidak sanggup untuk menghadapi segala teror pinjol, jangan pernah gunakan pinjol. Gimana teman-teman ya? Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.